Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah film yang berjudul tentang Anonymous atau hacker yang rilis pada tahun 2016. Sebelum kami presentasikan, kami akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akif Rizky Setiawan dengan NIM 415-200-10126, dan setelah itu ada Nama saya Adi Fauzan dengan NIM 415-2001-0112. Nama saya Ipung Diri Saputra dengan NIM 415-200-10-10-7. Oke, terlebih dahulu sebelum kami menjawab pertanyaan yang telah diberikan, saya akan membacakan sebuah sinopsis dari film hacker ini atau Anonymous ini. Alex adalah seorang imigran asal Ukraina yang mendukung hidup orang tuanya dengan melakukan sejumlah pekerjaan ilegal di internet. Sahabatnya, Sai, adalah seorang dealer pasar gelap yang membantu Alex untuk menghasilkan uang. Mereka justru bekerja sama dengan seorang gadis bernama Kira yang memiliki niat mencurigakan. Alex, remaja yang sudah mempelajari bahasa program komputer, melihat situasi keuangan keluarga yang sedang berada dalam masa-masa sulit. Sehingga terpaksa pula ia melakukan pencurian identitas yang dipicu oleh terjadinya status quo di instansi perbankan. Saya adalah seorang yang mengenalkan Alex tentang dunia pasar gelap dan mengenalkan Kira, seorang hacker muda yang secara rahasia bekerja sama dengan FBI. Dengan cepat, mereka mengakibatkan kekacauan pasar keuangan. Perbuatan itu mulai mendapat perhatian seorang yang dikenal dengan sebutan Z. Z adalah pria yang misterius, bertopeng, yang ternyata adalah pimpinan kelompok penjahat online dan merupakan salah satu nama terdaftar dalam pencarian teratas di FBI. Nah, tapi menurut saya nih, film ini sama sekali tidak membahas tentang pertasan komputer secara sepenuhnya nih. Karena film ini lebih membahas tentang carding atau pencurian kartu kredit secara online. Dan bahkan dalam beberapa scene, Alex, yaitu pemeran utamanya, dan timnya sering melakukan hal tersebut, di mana mereka melakukan peretasan ke sejumlah website dan mencuri data-data kartu kredit. Setelah berhasil, mereka pun membeli sejumlah barang secara ilegal dan menjualnya kembali. Bahkan dalam scan terakhir, si pemeran utama atau Alex ini harus ditangkap dan dipenjara selama 2 tahun karena telah menggunakan kartu kredit palsu, bukan karena melakukan sebuah hacking atau peretasan data pribadi. Oke, itu sinopsisnya. Sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada tugas kali ini. Yaitu pertanyaan pertama, ada penting atau berharganya sebuah informasi pribadi. Bagaimana jawabannya? Informasi pribadi sangatlah penting untuk diamankan dan dijamin kerahasiaannya. Karena di dunia serba digital ini, data pribadi sangatlah penting bagi orang untuk mengakses apapun, mulai dari e-commerce, pembayaran non tunai, sosial media, dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila terjadi kebocoran data, maka semua hal tersebut diakses dengan mudah oleh orang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya ada bagaimana cara orang tersebut dalam film ini ya menyalahgunakan informasi pribadi orang lain. Nah, banyak banget nih cara yang bisa digunakan untuk menyalahgunakan informasi pribadi. Nah, kalau dalam film ini, pemeran utamanya atau si Alex dan temannya memakai informasi pribadi seseorang untuk menggunakan kartu kredit orang lain. Selain itu, Alex juga memakai identitas orang lain untuk mengambil barang atau paket yang bukan haknya atau miliknya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada potensi terburuk apa dari bocornya informasi pribadi? Menurut saya, potensi terburuk dari bocornya informasi atau data dalam film tersebut, kita bisa lihat betapa bahayanya apabila terjadi kebocoran data. Contohnya lah pada saat Alex dan timnya melakukan kejahatan berupa carding, mendapatkan akses penuh terhadap kartu kredit orang lain
yang dimana Alex serta timnya menggunakan kartu tersebut untuk membeli beberapa barang mewah dan menjualnya untuk mendapatkan penghasilan dari cara tersebut. Oke. Oke, lalu untuk pertanyaan yang keempat, yang D, lalu bagaimana cara mengatasi peristiwa tersebut? Nah, sebenarnya jika terjadi kebocoran data atau informasi yang sudah terjadi, itu tidak ada cara pasti untuk mengatasinya. Karena jejak digital tentunya akan sulit untuk terhapus. Kita hanya bisa mencegahnya agar kerugian yang didapatkan tidak terlalu banyak. Misalnya seperti dalam film, kartu kredit yang sudah diretas dan diambil isinya, kita bisa meminimalisirnya dengan memblok kartu kredit tersebut dan melaporkannya ke pihak berwajib untuk mencari atau menangkap peretas tersebut. Nah, terima kasih untuk pertanyaan terakhirnya, cara menghindari bocornya informasi. Nah, cara untuk menghindari bocornya informasi, tidak mengumbar informasi data diri, baik nama panjang, tanggal lahir, maupun informasi lain penting lainnya, nomor kredit card, password email, alamat email, dan lain-lain, di sosial media maupun pada orang yang baru kita kenal. Jangan seperti Alex yang dimana dia menceritakan semua data diri kepada orang yang baru dia kenal. I'm from London. I know you're an accent. London, Ontario. Really? That sucks. Thank you. Thanks. So when's your birthday? It's the 23rd of June, 1933. See? You're an idiot. Excuse me? I know your name, where you're from, and your birth date. With that information, I could steal your identity and run away. Atau pada saat Alex menipu teman sekolahnya karena tergiur oleh produk yang harganya murah dan dia membeli di web tersebut tanpa mencari tahu kejelasan tentang web tersebut phishing atau tidak. I built a pretty simple site that sold fake supplements, and Randy fell for it. Dad, can I use your credit card? Yes. I leaked the information to dark web, and before I knew it, one of their guys was communicating with me. Oke, pertanyaan semuanya sudah terjawab dan sinopsis telah diberikan. Kita berakhir pada kesimpulan. Kesimpulan yang kita bisa dapat pada film kali ini yaitu bahwa pentingnya informasi data diri dan bagaimana kita bisa menjaga informasi data diri tersebut dengan baik, maka semua hal-hal tersebut dapat diminimalisir secara besar. Kenapa? Karena kenapa hanya bisa diminimalisir, tidak bisa dicegah? Karena semua kebocoran data ataupun hacking itu tidak bisa dicegah, tapi bisa ringankan lah kita bagaimana kita bisa menjaganya dengan baik, terus kita bagaimana kita bisa meng-keep data tersebut secara privasi yang benar-benar hanya orang tertentu lah yang mendapatkan akses data tersebut, sehingga data tersebut kemungkinan lebih sulit untuk diretas atau diambil oleh orang lain dibandingkan apabila kita tidak mengumbar data diri tersebut. Sesimpel tanggal lahir atau alamat pun itu sebenarnya sudah data diri sebenarnya. Nah, karena itu kita bisa belajar dari sini bahwa hal-hal tersebut kita jaga, tidak kita umbar, dan kita keep pada orang-orang terpenting agar keselamatan data kita dan semua apa yang kita miliki kita bisa jaga. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, mungkin sekian dari hasil review kelompok 7, kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.